Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Untuk menyambut kasih-Mu, kami rindu untuk mengisi hidup kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah hidup dalam prosesnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengrajin dalam karya seninya akan berusaha membuat hasil karyanya dan menghasilkan hasil yang indah, elok, dan cantik sekalipun melewati banyak proses. Secara tradisional, tanah liat harus dibakar dalam tungku dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius guna mendapatkan hasil menjadi hiasan keramik yang indah dan kuat. Demikian juga berlian dibentuk di bawah tekanan, dan juga perak harus dibakar hingga meleleh di dalam api guna mendapat hasil perak yang bagus. Api yang digunakan akan membuat segala kotoran-kotoran terpisah dari perak dan membuat perak murni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah ibarat sebuah karya seorang pengrajin yang agung, yaitu Allah. Tentunya di dalam proses pemurnian tersebut, kita akan merasa sakit, tertekan, dan merasa putus asa. Kita dihadapkan untuk harus melewati berbagai macam pengalaman yang pahit dan menyakitkan. Bisa saja prosesnya melalui keadaan keluarga kita, bisnis yang terus-menerus gagal, cita-cita yang tidak tercapai, ada banyak pencobaan yang datang silih berganti, ada banyak kekecewaan dan sakit hati yang membuat kita terus menangis. Namun tanpa kita sadari, semua proses yang kita jalani adalah cara Tuhan untuk memproses hidup kita menjadi karya yang lebih baik. Jika saat ini kita melewati masa yang sulit dengan penuh penderitaan, berada di bawah tekanan, atau bahkan kita sedang dalam kegelapan, mari kita mengingat bahwa kita sedang berada dalam proses transformasi. Tuhan sedang membentuk kita menjadi karya seni yang sesuai dengan impiannya. Untuk itu, tetaplah setia, oleh karena pengrajin kita adalah seorang pengrajin yang sangat berhati-hati. Dia akan terus menjaga kita dan akan memampukan kita untuk melewati proses yang menyakitkan, sehingga kita akan menjadi gambar dan rupa Allah yang setia. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat untuk tetap hidup dalam prosesnya Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam proses-Mu.
Terkadang kami menyalahkan Engkau ketika kami berada dalam hal-hal yang menyakitkan. Kami lupa bahwa itu adalah bagian dari proses yang harus kami jalani. Mampukanlah kami untuk tetap setia di dalam proses yang Engkau inginkan, sehingga hidup kami menjadi lebih baik, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.